Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau bersyukur sebab Tuhan kita Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau Bapa yang sungguh luar biasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dan kami rasakan sampai hari ini kuasa-Mu tetap sama yang menyertai hidup kami Tuhan, yang memberikan kekuatan yang baru setiap hari, bahkan memberikan kemenangan bagi kami. Untuk itu saat ini kami mau bersuka cita dan kami mau meninggikan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, dan kekuatan yang baru kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan sebab Dia Allah yang perkasa. Yes Lord. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yes.
tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari lagi bersorak bagi Tuhan. Oh Yesus. Mari bersama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, Engkau ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Biar dengan segenap jiwa kami Tuhan, ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama serukan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Kau Raja mulia yang kan datang mengangkat setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang percaya, angkat tanganmu dan serukan bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak. Kau berkuasa. Yes. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Raja mulia yang satu saat nanti akan datang menjemput kami. Umat-Mu Tuhan, mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh mempersiapkan hidup kami. Biar kami hidup kudus dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Biar Roh yang kudus terus ada di dalam hidup kami. Memampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu.
Terima kasih Tuhan. Selidikilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu yang terus memperbaharui kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hosana bagi Sang Raja. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
Nyatakan pengagungan-Mu kepada Dia, Sang Raja. Hosana bagi Rajaku, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak oh sungguh Kau yang layak Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi serukan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat merindukan hari yang paling kami nanti-nantikan, yaitu berjumpa dengan Engkau, Yesus, penebus kami Amin. yang sudah membayar diri kami dengan harga yang mahal. Amin. Yes. Dan Engkau sudah memproses kami. Dan Tuhan, waktumu memang sudah dekat. Amin. Yes. Apa yang Engkau janjikan pasti Engkau genapi. Amin. Engkau akan datang menjemput umat-Mu yang merindukan Engkau. Amin. Terima kasih. Urapi kami sekalian dan rekan-rekan kami semua yang mendengarkan di rumah masing-masing. Hadirlah dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Dan biar Roh-Mu menerangi, memberi iluminasi. Amin. Supaya mereka dapat menangkap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Kita masih dalam serial Kristen Kijang. Mengapa serial ini saya bawakan? Karena kalau Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai hewan, misalnya domba, dia anak domba Allah, dia singa Yehuda, ya, dia sebagai burung nasar. Namun semuanya tidak membicarakan soal pernikahan. Namun khusus untuk kijang, dalam kitab Kidung Agung, Yesus mengumpamakan dirinya seperti kijang yang melompat-lompat. Ya. Dan kita tentu juga harus mempunyai sifat seperti kijang. Apa itu? Yaitu cepat, tanggap, itu utama, karena dia sangat sensitif. Telinganya cukup lebar, ya, dan telinga ini bisa diputar. Dia tidak begini terus, tapi bisa diputar. Telinga kita nggak bisa diputar, ya. Tapi telinga kijang itu bisa diputar, ya, sampai belok begitu. Matanya bisa menjangkau sampai 310 derajat. Wow, manusianya 210. Ya, dan dia begitu sensitif. Begitu mendengar suara, dia cepat tanggap. Dan kijang ini hanya tidur sejenak. Tidur pulasnya itu tidak bisa lama. Pulas bentar, bangun. Pulas bentar.
Kalau di total dia cukup 3 jam. Ini binatang yang hanya sedikit. Inilah sikap dari mempelai Kristus yang suka berjaga-jaga. Nah, menantikan hari yang besar, yaitu bertemu dengan Yesus sebagai mempelai. Karena itu kita mesti bangga, bermegah di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai hati yang loyo, yang merasa kok banyak masalah ikut Tuhan, banyak problem. Namun mari kita ubah jiwa kita supaya kita bisa bersuka cita dalam Tuhan. Ya. Nah, kenapa orang bisa bermegah? Karena dia mempunyai harapan. Kalau dia tidak mempunyai harapan, dia tidak bisa bersuka cita. Walaupun dalam problem kita diminta oleh Tuhan juga bersuka cita. Karena perintahnya bersuka cita dalam segala keadaan. Segala. Baik senang maupun susah. Ya, saudaraku, Paulus memberikan surat 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31 yang berbunyi, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah dijadikan bagi kita hikmat, kebenaran, dan pengudusan dan penebusan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Iya, barang siapa yang bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Banyak orang bermegah oleh karena kekayaan, kepandaian, hasil kerja. Tapi yang paling penting kalau sudah bermegah hasil kerjamu, apakah kerjamu dalam Tuhan? Kalau engkau kaya, apakah engkau kaya dalam Tuhan? Ini yang penting. Oleh Dia, ya, maka kamu berada dalam Kristus Yesus. Nah ini, apakah kita berada dalam Kristus Yesus? Yaitu kalau kita mau menjadi anggota tubuhnya. Karena Dia sudah menetapkan Dia itu kepala. Harus. Dan kita mesti jadi anggota tubuhnya. Nah kalau kita mau, saudaraku, maka Yesus oleh Allah dijadikan bagi kita. Ini terjemahan yang saya ubah ya dari bahasa Indonesia, kurang pas. Karena itu Allah Bapa itu menjadikan Yesus Tuhan. Ya, jadi kita mesti mau menerima Yesus sebagai pimpinan. Maka Dia akan menjadi hikmat dan kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Nah inilah kelompok orang yang dapat masuk disebut gereja mempelai. Ya, karena mempelai itu seperti itu, lekat dengan Kristus. Nah, mengapa? Ya, Yesus harus jadi hikmat. Karena hanya melalui Yesus sang hikmat, kita itu bisa menjadi kudus. Kenapa? Apa itu hikmat? Nanti sudah baca Amsal 8. Hikmat bicara tentang bagaimana kita itu bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Itu hikmat. Kenapa orang di dunia ini tidak berhikmat? Orang dunia, kata Paulus, mereka hikmatnya hikmat duniawi. Karena setiap manusia itu mempunyai kehendak bebas. Dan kehendak bebas inilah yang menentukan pilihan. Mereka terima Yesus atau tidak. Ya. Nah pilihan ini menentukan apakah kita itu moving up, naik ke atas nanti ke sorga. Ataukah turun ke bawah, ke neraka. Ini menentukan. Karena ini menentukan kekudusan kita. Tadi dikatakan bahwa penebusan dan pengudusan kita itu. Jadi saat kita percaya
menerima Yesus. Yesus yang apa? Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Ini kunci kekristenan yang paling hakiki. Kalau kita tidak mengakui Yesus itu Allah yang menjadi manusia, maka tidak ada keselamatan. Ya. Karena kita mesti mengakui betul bahwa Yesus itu Allah. Di dunia ini banyak orang-orang mengakui Yesus sebagai nabi, tapi bukan sebagai Allah. Sebagai orang baik, tapi bukan sebagai Allah. Tapi kita masih percaya Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Nah, roh ini, spirit percaya yang begini ini, kata Tuhan, inilah spirit dari Kristus, spirit yang benar. Ya. Nah, jadi hikmat ini membuat saudara bisa benar. Nah, kalau sudah bisa benar, saudara ini memilih yang betul, yaitu Yesus sebagai penebus kita. Untuk apa? Untuk membuat hidup kita ini bisa kudus. Sebab arti ditebus, itu ada dibeli. Jadi kita ini dulu adalah milik dari si iblis. Karena begitu Adam berbuat dosa, maka dunia ini jatuh ke tangan iblis. Dan manusia dikuasai oleh iblis. Tapi Yesus datang untuk membeli kita. Sebagai budak iblis, kita mau dijadikan budaknya Tuhan. Makanya disebut budak belian Tuhan. Saudaraku, supaya kita ini bisa dimiliki oleh Tuhan. Nah, seorang yang dibeli pasti dipisahkan. Benar tidak? Kalau saudara beli apa saja, ya, misalnya saudara beli arloji di toko, saudara beli, saudara bayar, saudara apa? Saudara ambil. Saudara pisahkan dari arloji yang lain. Saudara beli mangga, maka mangga itu saudara pilih, saudara pisahkan. Ya, jadi penebusan itu selalu disertai tindakan pemisahan dari pemilik lama kepada pemilik baru, yaitu Yesus. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ya, ini permintaan Tuhan, yang tertinggi. Kalau kita mau jadi umat Tuhan, betul-betul harus ini. Tidak dapat tidak. Banyak orang Kristen itu, ya Kristen tapi tidak mau berpisah. Nah, bagaimana bisa kudus? Ya, kita mesti berani berpisah dari gaya hidup. Bukan berarti kita mesti keluar dari bumi, tapi keluarlah dari gaya hidup, dari adat-adat duniawi yang tidak sesuai, dari peraturan-peraturan, ya, ataupun aturan nenek moyang yang tidak sesuai, kita mesti pisahkan, keluar. Jadi mempelai Kristus itu adalah orang yang dibeli. Dibeli dengan apa? Darahnya Yesus. Nah, darah inilah yang memisahkan saudara dari dosa. Sehingga rohmu, spiritmu menjadi benar, menjadi kudus. Ya. Lalu setelah itu saudara mesti melanjutkan dengan apa? Sekarang kewajiban Anda yaitu dengan ketaatanmu. Supaya jiwamu kudus. Banyak orang itu hanya menyerahkan pada Tuhan untuk pengudusan ini. Karena itu mereka berkata, keselamatan itu anugerah, saya nggak perlu berbuat apapun. Karena itu anugerah. Betul, saya berkata itu betul. Betulnya karena saudara tidak bisa dengan kekuatanmu menyelamatkan dirimu. Tapi lebih dulu engkau diselamatkan rohmu.
rohmu. Tapi jiwamu itu tugasmu, bukan tugasnya Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 22 berbunyi, Karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. ya saudara, bahasa Indonesia saya kurung. Karena di sini katakan, kamu telah menyucikan dirimu. Maksudnya jiwamu. Jadi kalau begitu jelas, kalau soal jiwa itu urusan kita, harus kita selamatkan jiwa kita. Karena itu dalam surat Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Nah urusan jiwa nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa. Kalau sudah nggak mau. Karena itu hak kebebasan manusia. Letaknya di mana? Di jiwamu. Roh itu penurut, tapi jiwamu seringkali pemberontak. Ya, jadi kita harus menguduskan jiwa kita melalui apa? Ketaatan pada kebenaran. Kalau engkau taat, maka engkau ini bisa mempunyai jiwa yang kudus. Nah jiwa yang kudus ini, maka engkau kalau melakukan kasih itu betul tulus. Banyak orang mengasihi dengan maksud. Bahkan pernikahan pun dengan maksud. Ya, kalau saya perhatikan cerita-cerita, maka banyak wanita di Amerika, dia kawin cerai, ngarah pada orang kaya. Kenapa? Begitu dia nikah, cerai, dapat separuh harta. Kawin lagi dia dengan yang kaya raya. Dia memang incar. Ya sampai ada ya bintang film sampai 7 kali bercerai. Ya kenapa? Dia mengarah. Dia memang cantik, tapi ya begitu. Ya, jadi tujuannya bukan kasih, tapi duit. Nah, kita hanya bisa saling mengasihi dengan segenap hati. Kalau jiwa kita kudus, pikiran, perasaan, kehendak kudus. Jadi oleh ketaatan jiwa kita menjadi kudus. Sehingga kita ini bisa saling mengasihi. Nah, inilah tubuh Kristus. Saudara nggak bisa diam dalam tubuh Kristus kalau tidak mempunyai kasih yang sejati, yang betul-betul kasihnya Yesus. Nah inilah yang Tuhan minta. Inilah kasih peringkat tinggi. Kasihnya mempelai. Inilah yang nanti akan bisa menjadi mempelai Kristus. Karena itu kalau ada pengajaran rapture menjadi buah sulung. Oh saya mau. Tapi banyak orang tidak mau menggenapi apa yang Tuhan syaratkan. Yaitu mempunyai kasih. Dan kasihnya kepada semua. Ya, saudara. Jadi tidak pele-pele kasihnya. Nah, jadi kita nanti akan gabung dengan Yesus sebagai Raja. Dan Raja damai. Karena itu satu hal paling penting untuk mendorong kita mencari Yesus itu adalah keinginan hati kita yang ingin damai. Kenapa orang Majus itu dari sebelah timur, dari luar negeri berjalan terus itu dari Babel ya, pergi ke Yerusalem karena dia mau mencari damai. Saat itu saat pemerintahan Roma, di mana Roma itu luar biasa kejamnya. Ya, banyak orang dibunuh, kalau tidak mau tunduk mati. Ya, manusia diadu dengan manusia,
banyak tontonan gladiator, ya, dan raja suka menonton itu. Kalau sudah gulat tahu raja bilang bunuh. Ya. Nah, kalau orang sudah mulai mendambakan, merindukan, dunia ini kok begini, kacau. Hatiku rindu damai dan merindukan pemerintahan damai. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan bahwa hasil daripada kebenaran itulah damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15 mengatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Bagaimana damai bisa memerintah? Kalau itu bukan pribadi, betul enggak? Jadi kata-kata hendaklah damai sejahtera memerintah itu artinya hendaklah Yesus, Sang Raja Damai itu memerintah. Jadi kita mesti taat. Dan ini digambarkan dengan pemerintahan Raja Salomo. Yang namanya berarti penuh damai, peaceful. Salomo itu artinya peaceful, penuh damai. Dan ini bayangan, ya. Salomo ini cuma gambaran, ini loh nanti Yesus ini seperti ini. Tapi bukan berarti hidupnya Salomo itu kehidupan Yesus, bukan. Tapi pemerintahannya yang penuh damai, nah itu gambaran daripada Raja Damai yang sejati nanti. Ya. Nah, kitab Kidung Agung itu menceritakan tentang Salomo. Karena itu Kidung Agung ini merupakan satu kitab cerita nubuat yang nanti akan digenapi dalam Yesus. Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya itu lebih besar daripada Salomo. Salomo hebat, damai. Tapi Yesus berkata pada orang-orang Farisi, dia berkata, di sini ada seorang yang lebih dari Salomo. Ya, kalau engkau mengagumi Salomo, di sini ada seorang yang lebih daripada Salomo. Matius 12 ayat 42 berbunyi, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Sesungguhnya di sini ada yang lebih daripada Salomo. Dan ini akan terjadi pada waktu penghakiman. Jelas ini nanti manusia seluruh dunia, siapa yang pernah hidup pasti akan menghadapi penghakiman. Walaupun dia sudah mati, nanti akan dibangkitkan, akan menghadapi penghakiman. Ya, jadi untuk mendengar apa? Hikmat. Nah tadi dimulai dengan hikmat itu yang bisa membedakan, yang bisa memilih. Kita ini semua makhluk yang diberi kehendak bebas. Karena itu dalam Amsal 8 nanti saudara baca di rumah, ya diulang-ulangi, baca dengan baik. Hikmat itu berseru-seru di tempat tinggi. Ayo kemari orang-orang yang kurang pengertian. Aku mau ajari. Kenapa? Karena akan ada penghakiman. Dan dalam Matius 12 ayat 39 sebelum ayat 42 ini, ya dikatakan angkatan yang jahat dan tidak setia. Nah ini karena tidak mau percaya Yesus. Padahal Yesus itu sang hikmat yang jauh lebih besar daripada Salomo. Dan orang-orang semacam demikian nanti akan disingkirkan dari kerajaan Tuhan. Karena itu mari kita yang
benar-benar merindukan, jiwa kita merindukan satu pemerintahan damai sejahtera, arahkan pandangan Anda itu pada Yesus, Sang Raja Damai itu. Ya, Yesus Raja Damai sejati. Dan dia sendiri nanti akan menyambut kita sebagai mempelainya. Karena itu yang merindukan kerajaan damainya diperintahkan oleh Tuhan. Lihat. Lihat siapa? Lihat tentang Salomo. Nah ini saya beri tanda kutip. Ya, dalam Kidung Agung itu lihat Salomo. Tapi ini bukan berarti Salomo dulu yang jatuh dalam dosa, betul enggak? Kenapa istrinya banyak dan sebagainya? Bukan itu. Itu sebagai gambaran pemerintahnya saja damai. Ya. Dan itu menubuatkan tentang Yesus sebenarnya, Salomo ini. Ya. Yesus Raja Damai yang sejati. Kalau Salomo sementara. Memang dia Raja Damai sementara. Tidak langgeng, tidak terus. Nah apa yang harus kita lihat? Coba, saudara sebagai jemaat Tuhan yang merindukan bersekutu dengan Tuhan sebagai mempelai. Artinya bersekutu sebagai mempelai itu jangan kita mempunyai konotasi seperti orang dunia. Kawin secara seksual, bukan. Tapi gereja itu seperti mempelainya. Artinya yang bisa terus lekat dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita baca ulang Kidung Agung 3 ayat 7 sampai 11 ini. Lihat, itulah tempat tidur Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, dan masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian tengahnya dilapisi dengan kasih. Oleh putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Iya, jadi di sini berulang kali disuruh melihat. Yang pertama lihat apa? Tempat tidur Salomo, joli bahasa Indonesia, tapi maksudnya ya tempat tidur ya. Ini kita sudah terangkan tempat tidur Raja Salomo. Dikelilingi 60 pahlawan. Kita sudah terangkan apa itu artinya juga membawa pedang, terlatih dalam perang. Ya kenapa? Karena kedahsyatan malam. Jadi jelas kita yang akan masuk saat yang namanya pernikahan anak domba. Ini pasti mengalami namanya kedahsyatan malam. Ya seperti sekarang ini keadaannya. Ini kan belum pernah satu penyakit seluruh dunia. Never. Hanya kali ini. Dan ini sudah ada varian-varian baru muncul. Saya nggak tahu apa bisa nanti vaksin kita ini menahan untuk ya nanti COVID berapa ini. COVID X ya. Jadi masih gelap, dahsyat ya. Nah kita mesti mempunyai pandangan melihat tempat tidur Salomo. Lalu apa? Raja Salomo membuat, nah ini yang harus kita lihat apa? Tandu dari kayu Lebanon. Ya. Dan dikasih deskripsinya tentang tandu itu. Lalu ayat 11, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah, artinya lihatlah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya. Ya, saudara, jadi gereja Tuhan memang disuruh ini loh melihat ini.
Ya ini tentu mempunyai arti rohani yang dalam. Yang pertama, lihat tempat tidur Raja Salomo. Minggu lalu sudah saya terangkan bahwa apa yang membuat Tuhan itu bisa rest kalau dia sudah selesai bekerja. Dan apa toh yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini? Sekian lama dia menunggu. Yang dikerjakannya adalah membangun gereja. Karena sebelum dunia diciptakan, Allah Tritunggal ini sudah merencanakan disebut gereja. Siapa itu gereja? Orang-orang yang mau keluar dari sistem dunia dan mau tunduk kepada Yesus sebagai kepala. Mau taat. Ya, dan oleh karena itu, itulah yang membuat Tuhan itu bisa rest. Karena Tuhan berkata bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana Tuhan itu bisa rest. Kita tentu kadang-kadang dalam problem, rasanya orang Jawa bilang sumpek, berat rasanya, ingin kalau bisa tenang, rest. Tuhanmu juga demikian. Dia melihat manusia yang berulah terus, hatinya sedih. Berulang-ulang kalau sudah baca, Tuhan menyesal. Nah kata menyesal ini jangan disalah tafsir, sudah dibikin manusia kan dia merencanakan, kok nyeselit sendiri. Bukan. Menyesal itu seperti ini, seperti saya gambarkan seperti ini, ya, mengeluh. Kalau sudah mempunyai anak-anak, lalu dikasih tahu, tapi dia tetap tidak mau. Kadang-kadang orang tua menghela nafas, ya. Allah itu sering menghela nafasku. Melihat kapan manusia ini bisa bertobat. Kapan gerejaku ini bisa betul-betul menjadi gereja yang aku inginkan? Ya, saudara. Nah, Paulus ngerti apa itu membuat Tuhan itu bisa diam. Diam itu artinya betul diam, tidak kerja. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iya, yang Tuhan rindukan supaya Kristus dia itu bisa diam. Diam di mana? Di hati manusia. Nah itu datangnya dari mana? Oleh imanmu. Perhatikan, ini starting pointnya, titik awalnya. Oleh imanmu, Kristus itu bisa diam dalam kamu. Tapi oleh imanmu yang bagaimana? Imanmu yang bertumbuh. Seperti pohon begitu. Yang berakar dan berdasar dalam kasih. Jadi pertumbuhan kita mesti seperti pohon itu, berakar terus sampai kita bisa menyedot yang namanya kasih. Kasih Allah. Ya. Nah, kalau orang sudah bisa mencapai titik kasih, disitulah Tuhan itu bisa rest. Jadi jemaat ini akan menjadi mempelai Kristus kalau punya namanya satu yang diminta, apa itu kasih? Betul enggak? Kalau orang menikah itu biasa, I love you, falling in love. Nyanyi-nyanyinya, falling in love, tapi benar apa enggak? Itu kasih-kasih manusiawi. Tapi kasih agape itu melalui proses. Dan prosesnya dimulai dari iman atas firman-Nya.
Dan iman ini mesti berkembang, lalu berakar dalam kasih Allah. Ya. Jadi dalam hati yang penuh kasih Allah, maka Allah itu bisa diam dalam diri kita. Aku sudah nemukan si A. Aku senang ini. Ini namanya Tuhan berkenan. Jadi siapa yang Tuhan berkenan? Orang yang bisa membuat Allah itu diam. Dia enggak terus harus menangani Anda. Jatuh bangun, ya. Habis tobat kumat lagi. Wah. Tapi kalau Anda bisa mempunyai iman yang terus bertumbuh, dan iman itu dimulai dari mana? Dimulai dari firman Tuhan, bukan? Ya, dan kalau sudah bisa begitu, tumbuh sampai berakar dalam kasih, maka engkau itu bisa menjadi tempat tidur Sang Raja Damai. Dia bisa rest dalam hatimu. Aku sudah menemukan ini. Nih, calon mempelaiku ini pasti. Wow. Jadi saudara bisa masuk kelompok. Ya. Namanya buah sulung gereja. Kalau sekarang sudah dimulai sekarang. Jangan nanti. Sekarang. Nah, untuk ini ada harga yang harus dibayar. Saudara harus kokoh, kukuh dalam pendirianmu kepada firman. Apapun tidak bisa digantikan. Ya. Jadi saudara betul-betul harus tunduk, taat 100%, bukan 90%, tapi 100%. Kalau seorang pria dan wanita ada kasih yang lobang sedikit, pasti bisa nyeleweng. Sama dengan kita, dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita harus lihat? Tandu Raja Damai itu. Tandu Salomo. Sudah melihat zaman dulu. Kalau sekarang orang pengantin naik apa? Naik sedan. Kalau dulu bukan naik sedan, naik tandu. Dan ini biasanya dalam acara-acara khusus. Ya, dan khususnya prosesi pernikahan. Untuk apa? Untuk rakyat itu bisa menikmati. Lihat aja, ya, kalau putri-putri Inggris bangsawan menikah, mereka tidak naik mobil, enggak, naik kereta, betul. Di Solo juga begitu, di Jogja juga begitu. Ya, teman saya Pak Gondo, dia orang Jogja, yang menerbitkan majalah Bahana, Andi Offset. Ya, waktu pernikahan anaknya dia pakai dokar dan pakai kereta, ya, kereta kuno gitu. Ya itu ada semacam, tapi itu ditarik kuda. Kalau zaman dulu bukan tarik kuda, tapi orang yang memikul. Jadi dibuat dari apa? Kayu Lebanon. Apa itu kayu apa? Kayu aras. Dan kayu aras ini kayu yang sangat keras, tidak mudah lapuk, dan dipakai untuk pelapis dinding dari Bait Salomo yang tadinya dari batu-batu gunung, lalu ditutup dengan kayu aras. Ya, setelah itu baru dilapisi emas. Tapi ada kayunya ini. Dan ini pun ditaruh di ruangan maha suci. Nah ini jelas gambaran daripada hubungan paling intim antara Tuhan dengan gerejanya. Karena ini masuk ruangan maha kudus. Dan kayu aras itu adalah gambaran orang-orang benar. Jadi proses tandu ini harus melalui orang-orang benar.
Ya, kalau orang-orang benar ini betul-betul mau diproses, nanti akan jadi tandu, ya, saudara. Dan tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas. Ini saya terjemahkan dari ya bahasa lain, karena bahasa Indonesia agak aneh gitu, ya. Sandarannya dari emas, tempat duduknya warnanya ungu dan bagian tengahnya, ini khusus tidak dari logam tapi dilapisi dengan kasih oleh putri-putri Yerusalem. Bahasa Indonesia terjemahkan dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Loh, kok ada kayu arang? Apa enggak? Aneh, kayu arang, ya. Itu kan kayu akasia gitu. Ya, bukan kayu aras, ya. Jadi tiang-tiangnya dibuat dari perak. Nah, tiang-tiang perak. Perak itu gambaran dari penebusan. Ya, logam perak, penebusan emas itu kodrat ilahi, mulia. Warna ungu adalah warna yang dipakai untuk pakaian raja. Jadi jelas kebesaran yang mulia. Nah, apa itu tandu Salomo? Tandu Salomo ini adalah gambaran daripada nanti seperti ini. Orang-orang benar yang betul-betul menjadi mempelai Tuhan akan diangkat oleh Tuhan dalam awan, ya, naik. Jadi waktu saat rapture itu terjadi, pernikahan anak domba yang sepertinya ditandu itu, diusung naik oleh Tuhan, ya, oleh kebenaran-kebenaran. Nah, ini terjadi pada pernikahan anak domba. Jadi pernikahan anak domba yang dituliskan dalam Wahyu 19 itu terwujud. Kenapa? Karena gereja Tuhan. Nah, ini saya harap kita sebagai gereja Tuhan harus betul-betul menjadi orang-orang tebusan yang mengerti kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Lalu sandarannya emas. Sandaran itu tempat saudara meletakkan, ya, pikiranmu di situ. Ya, jadi pikiran kita mesti kemuliaan ilahi. Dan tempat duduknya ungu. Ini artinya setiap anak Tuhan harus merindukan duduk di kursi-kursi kerajaan. Ingat tidak, murid Yesus, ya, Yohanes dan Yakobus berkata, Tuhan, atau ibunya yang minta, kalau boleh kedua anakku ini boleh duduk di samping guru, di sebelah kanan dan kiri dalam kerajaan. Artinya mesti duduk di kursi kerajaan dong. Dan memang dalam Wahyu 20 dikatakan bahwa orang yang menang itu akan memerintah. Jadi kita mesti mempunyai arah ke situ, pikiran kita. Ya, namun semuanya ini harus pada satu pusat, bagian tengahnya, tengah itu pusat. Jadi hidup kita harus berpusatkan kasih. Tanpa kasih semua jadi nonsens. Yang ketiga, apa yang dilihat? Lihat itu Raja Salomo yang pakai mahkota. Wow. Mahkota itulah saat pesta pernikahan, kebesarannya dipakai. Ya, coba kita baca ayat 11 dari Kidung Agung 3. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Iya, saudaraku, lihat apa? Lihat Raja Salomo yang memakai mahkota. Artinya dia betul-betul naik
sebagai raja yang sekarang diakui ya pada hari pernikahannya. Jelas ini ini merujuk kepada pernikahan anak domba itu. Nah, perintah ini sebetulnya sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dalam Zakaria 9 ayat 9 yang berbunyi, Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. iya, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Bersoraklah putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang. Jelas ini merujuk kepada semuanya semua, pada kedatangan Tuhan yang nanti akan membuat satu acara paling besar, yaitu pernikahan anak domba. Ya, jadi seluruh umat Tuhan ini harus mempunyai hati merindu melihat raja. Betul-betul sekarang Yesus betul-betul jadi raja berkuasa. Kenapa? Orang mati bangkit dan yang masih hidup diubah. Wih. Jadi kita mesti merindukan, melihat raja ini merindukan kedatangan Tuhan sebagai raja semesta alam. Karena itu saya sudah melihat gambar ini, ya. Saya sebagai hamba Tuhan sering memakai gambar-gambar supaya saudara bisa ngerti programnya Tuhan, jadwal waktunya Tuhan. Satu kali nanti Tuhan akan datang di udara. Dia tidak memberitahu kapan, tapi dia akan datang di udara. Seperti apa? Pencuri pada waktu malam. Nah itu tadi, kedahsyatan malam. Gereja Tuhan terbagi dua, yaitu mereka yang sudah siap lebih dulu, yang sudah memenuhi syarat, dicabut lebih dulu oleh Tuhan. Itu namanya rapture. Tapi rapture itu ada dua untuk gereja, yaitu buah sulung gereja, yang hijau itu, atau yang warna abu-abu itu, titik-titik itu. Ya, buah susulan gereja. Kenapa orang menjadi buah sulung gereja? Karena percaya firman nubuat. Firman Allah itu nubuat, tapi belum terjadi. Belum terjadi tapi saudara tanggap. Nah, inilah sifat kijang. Sifat kijang itu sangat tanggap. Dia selalu, betul-betul radarnya dipakai, telinganya, matanya, ya, Jadi kalau dia bunyi kresek, dia sudah tahu. Makanya semua pemburu kijang, saya baca, wah pakai cara-cara yang lebih pandai tentu dari kijang. Dia selidiki kijang, ya frekuensinya berapa, lalu warna apa yang paling menarik bagi kijang. Banyak orang kalau pakai jeans, blue jeans, lalu dia pegang panah gitu. Begitu tarik panah ini dia sudah dengar, tarik panah. Dengar. Pada pelan-pelan, dengar dia. Apalagi warna biru. Wah, tahu, lari. Karena itu orang-orang sekarang ngatur gimana. Warnanya harus pakai hijau. Kadang-kadang dibuat loreng-loreng seperti daun-daun. Kan manusia memang lebih pintar dari kijang. Tapi itu menunjukkan kijang itu hewan yang betul-betul berjaga-jaga. Karena itu sifat kita mesti berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Dan lebih dulu, buah sulung gereja ini diangkat lebih dulu. Lalu terjadi sengsara.
7 tahun, 3,5 tahun permulaan sengsara oleh orang-orang berdosa yang sekarang sudah muncul banyak. Dan nanti di tengah-tengah itu antikris akan muncul, menyatakan diri sebagai Allah, dan terjadi penderitaan besar. Ya, baru nanti Tuhan datang, ya, ke bumi, itu yang disebut epifania, penyataan Tuhan. Wahyu 19 ayat 11 sampai 13 berbunyi, Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. firman Allah. Saudaraku, karena itu saudara yang betul-betul ingin melihat Yesus. Ya seperti ini, lalu aku melihat. Ini Yohanes melihat apa? Sorga terbuka. Kenapa kok Yohanes? Karena Yohanes disebut rasul apa? Rasul kasih. Jadi jelasku, kita dikasih iman itu modal. Tapi kita mesti kerjakan iman itu supaya mencapai yang disebut kasih. Kasihnya bukan kasih biasa, kasih yang Tuhan minta itu kasih ilahi, agape. Dan kasih agape itu hanya bisa kalau saudara ini lebih dulu mengalami problem-problem tapi saudara tahan. Sebab Roma 5 ayat 5 mengatakan bahwa ya Allah itu akan mencurahkan kasih ini kepada siapa? Pada orang yang punya harapan. Harapan. Nah, jadi di bumi ini sekarang kita mesti kuat harapan kita. Walaupun kita nggak lihat, tapi kita mesti percaya apa yang dijanjikan Tuhan, itu harapan kita. Ya, dan mahkota ini bukan hanya disematkan pada Tuhan Yesus. Tadi kita baca, ya, bahwa dia nanti akan datang memakai mahkota. Ya, tapi bukan hanya Tuhan Yesus, tapi juga bagi kita. Karena dia adalah raja segala raja. Dan kita juga nanti yang tadi merindukan untuk tanduk itu ada namanya bagian tengahnya itu ada kain ungu. Itulah raja. Ya, kerajaan. Jadi konsep kerajaan ini mesti kuat dalam diri kita. Pasti Tuhan nanti akan mendirikan kerajaan. 2 Timotius 4 ayat 8 berbunyi, Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang mengasihi kedatangannya. ya bahasa Indonesia orang yang merindukan. Tapi bahasa yang benar orang yang mengasihi. Dan kata ini dipakai agape, kasih ilahi. Jadi saudara ini mulai sekarang mesti mempunyai kasih ilahi pada sang mempelai. Yang tidak kita lihat. Tapi kita lihat di Alkitab. Janji-janjinya. Ya, dan kita nanti akan dikasih apa? Mahkota kebenaran. Oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Hari apa? Hari penghakiman. Ya, tadi kita dengarkan pada hari penghakiman, ya maka Ratu Selatan itu nanti menyalahkan
orang-orang Israel. Kamu ini loh sudah punya Tuhan yang menjelma menjadi warga Israel. Kamu tolak, ya salahmu sendiri. Ya, jadi nanti orang Israel akan aduh, iya ya, tapi terlambat. Ya, karena itu kita sekarang diberi kesempatan, jangan kita sampai melalaikan, mengabaikan kasih Tuhan. Mari kita merindukan juga Tuhan. Aku rindu kedatangan-Mu. Aku mau Tuhan hidup menurut firman-Mu. Karena arti kasih itulah taat. Siapa mengasihi aku kata Tuhan, dia akan menurut perintah-perintahku. Dan perintahnya adalah apa tertinggi? Kasihilah. Karena itu kalau ada di antara kita sakit hati dengan siapapun, dengan istri istimewa, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua yang mungkin, atau dengan mertua yang melakukan kejahatan, Tuhan larang saudara membalas dengan kejahatan. Tapi coba belajar mengasihi. Ini tidak mudah. Tapi kita hidup cuma sebentar. Kita menantikan hari yang mulia. Karena itu mari kita berkata Tuhan, aku rindu satu. Hari mulia-Mu datang. Aku rindu itu. Hari yang penuh dengan kalas. Kalas artinya damai. Mari kita rindukan ini. Supaya anak-anak Tuhan, taruh harapmu. Waktu engkau bekerja. Haleluya. Marilah hari mulia. Hari penuh kalas. Di tengah kerjaku, ku harap Kau datang lekas. Oh, marilah hari hari penuh kalas. Di tengah kerjaku, ku harap Kau datang lekas. Siapapun Anda, apapun pekerjaanmu, entah dalam bisnis, jangan hanya untuk memikirkan yang duniawi. Karena sebentar kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau tinggalkan semuanya. Tapi mari di tengah kerjamu itu, engkau punya harapan. Harapan berjumpa dengan Tuhan. Investasikan hal-hal yang rohani. Investasikan hal-hal yang kekal sifatnya. Dan kau akan berkata, ya Tuhan, lebih cepat datang. Itu aku harapkan. Aku akan berpindah pada suasana yang jauh lebih indah. Mari kita berdiri bersama. Marilah hari mulia. Hari penuh kalas. Di tengah kerjaku, ku harap Kau
lagi, marilah hari mulia. Mungkin kau lelah, engkau sakit, kau penuh dengan derita. Ingat, itu hanya sebentar. Harap pada Tuhan. Di tengah kerjaku, kau datang lekas. Kau datang lekas Tuhan. Haleluya. Hati kami merindu. Angkat hati kami ya Tuhan. Kami mau angkat jiwa kami. Kami angkat mata rohani kami. Jesus. Olesi mata kami dengan minyak Roh Kudus, supaya kami boleh melihat yang benar, melihat apa yang orang lain tidak melihat, tapi melihat apa yang Kau sudah janjikan. Karena janjimu ya dan amin adanya. Engkau pasti akan datang menjemput kami yang berlelah-lelah, berjerih payah untuk Engkau. Engkau tahu bagaimana menggantikan jerih lelah kami dengan sukacita yang abadi, dengan sukacita yang mulia. Tuhan, bebat hati anak-anak-Mu. Mari kunjungi hati anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Sumbu-sumbu yang berasap, Tuhan, buat mereka kembali berapi-api, Tuhan. Dan biar segala yang sudah pudar, Engkau bangunkan kembali, Tuhan. Yang layu Engkau bangkitkan kembali. Supaya dengan kekuatan yang baru kami boleh terus menanti hari yang mulia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati pemerintahan kami Tuhan, dan beri kami kekuatan iman menanti hari yang paling mulia. Tuhan terima kasih, dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami.
Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Namba, ibadah Zoom anak Namba akan diadakan 2 kali, setiap minggu kedua dan minggu terakhir, jam 8 pagi untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 3 SD, dan jam 9 pagi untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 SD. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.